Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waskurin muhammadillah la haula wala quwwata illa billah. Yang hormati para alim, para ulama, seputar sepuh, segenap keluarga besar almarhum Bapak Rusbi yang saya hormati, kedua mempelai yang saya hormati, tokoh masyarakat atau agama Desa Wanamulya, ugi sedaya mawon ing dalu menika saged rawuh mriki wonten majelis mriki ingkang kula hormati. Monggo sarangan terang syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kula panjenengan sedaya diparingi kesehatan kenikmatan saniki saged rawuh mriki saged melaksanakan kegiatan tasyakuran pernikahan Mbak Cici Prihatiningsih dan Mas Fitra Rosadi. Mugi-mugi pelaksanaan pernikahan ini wau sampun disampaikan oleh Pak Tena Suha dengan tujuan yang insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu harapan keluarga. Bapak Ibu yang saya hormati, karena memang pada kesempatan malam hari ini kegiatannya kayak begitu cepat, begitu artinya waktunya dibagi-bagi, sehingga yang penting saya mewakili pemerintah desa. Yang pertama mumpung masih suasana lebaran, mohon maaf lahir batin atas nama pribadi maupun atas nama pemerintah desa. Barangkali dalam selama ini penyelenggaraan pemerintah, saya dan teman-teman perangkat ada beberapa kesalahan, ada beberapa keliruan. Saya sekali lagi mumpung lagi masih suasana lebaran, al aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit informasi saja terkait dengan suasana saat ini. Kondisi iklim lagi tidak bersahabat, panasnya ora ilok nggih. Panasnya luar biasa memang karena lagi ada satu perubahan cuaca. Pesan saya panjenengan senajan panasnya ora karuan nemen aja sering nginungi es bolak-balik, jadi sesuai dengan kesehatan mboten saya, sehingga harus bisa menghindari hal-hal yang demikian sehingga tidak akan menimbulkan satu kerugian buat kita, khususnya pada saat-saat ini panasnya benar-benar mboten nilok temenan nggih. Sehingga saya harap terkait dengan kondisi saat ini saya pesan saja kepada masyarakat saya dan secara umum di Kabupaten Malang agar desa kita, mumpung nanti ada Gus Miftah ada Gus Miftah, kita donga bareng mudah-mudahan Kabupaten Malang khususnya Desa Wanamulya terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Ini kebetulan ini kita terima kasih sekali pada keluarga almarhum Pak Rusbi, ngerawona Gus Miftah sing fenomenal, sing wong pinter, yang terkenal lah. Ini mudah-mudahan bareng-bareng donga sehingga napa kang dados panyuwune kula panjenengan sedaya saged dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon Bapak Ibu yang hormati, sepindah malih ngampun kala kathah kula akhir wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ribo Triyono mewakili pemerintahan Desa Wanamulya. Bapak Ibu para hadirin wal hadirat rahimakumullah, sebelum kita mengikuti pengajian umum bareng dengan Gus Miftah, perlu kami ingatkan, dan ini sekaligus pesan Kamtibmas dari Bapak-Bapak Polri yang dibina Bapak-Bapak Polri dan dibantu oleh Bapak-Bapak TNI dan segenap lapisan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang lain. Bapak dan Ibu jangan lupa kalau pergi apalagi mengunjungi pengajian jangan lupa kunci pintunya, kunci jendelanya, kunci pagar rumahnya. Sampun apa dereng? Dereng no sampun? Sampun, perlu saya ingatkan sekali lagi, kunci pintunya, kunci jendelanya, kunci pagar rumahnya. Khusus untuk ibu-ibu, jangan lupa setelah selesai masak godhog banyu wedang kanggo bapane, ojo kelalen kompore dipateni. Niki musim mengatakan niki angine banter, mbokan wong ora ngerti, mbokan tiba-tiba ono kejadian lah niku. Kemudian untuk para pengunjung semuanya, spesial untuk para muhibbin Gus Miftah,
ya, kami tahu Anda datang banyak yang dari luar kota, terutama membawa kendaraan. Jangan lupa kunci, ya, jangan lupa dikunci motornya, dikunci mobilnya, ya, kalau perlu dititipkan, ya, karena keamanan kendaraan, keamanan barang-barang milik Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri, ya. Karena indikasi curanmor, pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Pemalang ini ada indikasi meningkat, okay? Untuk itu partisipasi dari panjenengan semuanya sangat dibutuhkan. Baik, dan segera akan kita ikuti bersama pengajian umum dalam rangka tasyakuran walimatul arus Mbak Cici Priatiningsih putri Bapak Rusbi almarhum yang pada malam hari ini telah dipersunting oleh Mas Fitra Rosadi putra Bapak M. Ikhya Ulumuddin dari Kota Tegal. Alhamdulillah, ya, segera bakal kita mulai dan saya akan pantun, ya, karena Gus Miftah itu sukanya pantun, ya. Saya akan pantun, ya. Nandur kentang ning ngarep omah, dukuh Kemelaten Desa Wanamulya. Selamat datang kepada Gus Miftah, Presiden para pendosa yang kita cinta. Ya, monggo untuk teman-teman dari Darul Muta'alimin Ampel Gading, kita bersolawat sekaligus mengiringi perjalanan Gus Miftah untuk bisa naik ke atas panggung. Monggo. شكر علينا ودعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ودعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع كن شفيعا يا حبيبي يوم حسر طلع البدر علينا في ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلى الله على النبي محمد صلى على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh ini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka tasyakuran walimatul urs Cici Paramida Prihaningsih putri almarhum Bapak Rusbi yang dipersunting oleh Mas Fitrah Rosadi, putra Bapak Ihya Ulumuddin, Desa Wanamulya, Dukuh Kematian, Kemlaten, angel temen ya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Pemalang itu kabupaten yang banyak jalannya berlubang ya. Wabil khusus kedua mempelai. Apa bedanya mobil baru dan pengantin baru? Bedanya adalah kalau mobil baru jalan berlubang dihindari, pengantin baru yang berlubang justru dicari. Serta Bapak Ibu Kemlaten rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang membawa cinta. Makan duren minumnya susu, wong Kemlaten I love you. Kenapa yang jawab love you itu cowok? Walimatul urs adalah sekian, salah satu dari bentuk sekian walimah yang dikenal dalam agama Islam. Pentingnya walimah sendiri, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aulim walau bisyat, berwalimahlah kamu walaupun hanya dengan memotong satu kambing. Walimah itu cara bahasa Pemalangnya artinya apa? Diundang untuk melaksanakan jamuan makan, makan yang enak. Artinya inti dari pengajian walimah itu bukan pengajiannya, tapi makannya. Kalau Anda diundang pengajian walimah nggak ada makanannya, berarti Mas Fitra bisa dituntut ke kantor polisi dengan pelanggaran KUHP pasal 378, penipuan. Kalau dikasih makan makanannya nggak enak, pasalnya 352, perbuatan tidak menyenangkan. Termasuk ngundang kiai nggak ada suguhan kopi, itu perbuatan tidak menyenangkan. Saya tidak minta, hanya mengingatkan. Nah, alah rondo. Di mana kewajiban kita untuk mendatangi walimah? Idza da'a ahadukum ilal walimah falyatiha. Jika kalian diundang untuk mendatangi walimah,
maka datangilah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fal ya'tiha, ditekan. Nah, fungsinya apa? Fungsi sosial kemasyarakatan. Bahwa ternyata walimah dan resepsi itu mampu bisa dijadikan alasan untuk solidaritas dan kemasyarakatan. Pernikahan tetangganya diundang. Nah, kecangkemnya ngapa ya? Oh, dicopot saja kainnya. Kamu nafsu ya sama aku. Nah, Bapak Ibu, walimah sendiri itu disebabkan oleh banyak hal. Ada walimah yang disebabkan karena akikoh, namanya walimatul haras, atau bahasa umumnya kita sering menyebut dengan bahasa walimatul akikoh, tapi bahasanya yang tepat adalah walimatul haras, akikoh. Ada walimah yang diakibatkan karena khitan, namanya walimatul i'dar. Kalau orang Pemalang biasa menyebut dengan walimatul khitan, tapi bahasanya yang tepat adalah walimatul i'dar. Artinya walimatul ngetok titit. Apa bedanya dengan pernikahan? Kalau pernikahan bahasanya adalah selamat menempuh hidup baru. Kalau orang khitan selamat menempuh bentuk baru. Maka anak kemelaten yang belum sunat, saya sarankan silakan anaknya disunat di Kabupaten Jepara. Pasti bentuknya bagus, ukir-ukiran. Namu ukir-ukiran ra. Walimatul i'dar, walimah yang diakibatkan karena khitan. Kalau walimah di suku kopi namanya walimatul qahwah, kopi. Yang nyuguh namanya Haji Saiful. Saiful itu artinya pedang, saif. Kok pedangnya cilik? Makasih Pak Saiful ya. Salam. Mudah-mudahan Saiful masuk surga pertama kali. Berangkat setelah pengajian. Besok Fitrah dengan Cicit punya rumah. Pindahan rumah baru. Itu juga disunahkan melaksanakan walimah. Namanya apa? Walimatul wakiroh. Walimah pindah rumah. Saya doakan segera punya rumah. Minimal ngontrak. Ya. Jangan. Oh udah punya rumah. Oh kaya, sombong amat. Sudah punya. Saya dulu begitu menikah tinggal di pondok mertua indah. Namanya Molimo, madep mantep mangan melu morotua. Sampai akhirnya M10, madep mantep mangan melu morotua, morotua moring-moring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15, madep mantep mangan melu morotua, morotua moring-moring menantu meneng mawon, morotua mati menantu melu marisi. Akhirnya mertua saya bilang M1, apa Pak? Matamu. Ada lagi walimah yang disebabkan karena jamuan makan. Ada orang datang ke rumah kita, nyuguh musafir, nyuguh tamu, itu namanya walimatun nakim. Jadi ada tamu Bu, langsung disuguh. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene jarang tamune dijarangi, duwene kopi tamune dikopini, duwene susu tamune di. Apakah fitrah sudah disusoni? Nanti malam wes wingi goblok. Akadnya kapan? Oh tanggal 1. Oh, berarti sudah unboxing.
Ya. Deleng dengkule. Linu cangkeme. Linu. Ora usah kakan gaya, sing penting meteng ya. Ada walimah yang disebabkan karena musibah. Umpamanya kita tertimpa musibah, ada tamu datang disuguh, itu namanya walimatul wadimah. Jadi kalau ada orang mempermasalahkan tahlilan kok disuguh, itu ada dasarnya Pak, namanya walimatul wadimah. Yang nggak boleh itu kalau Anda bikin walimah untuk orang meninggal, suguhannya dihasilkan dari berhutang. Itu kasihan bagi yang sudah meninggal. Makanya kenapa budaya dan tradisi kita, tetangga membawakan oleh-oleh kepada ahlul musibah supaya meringankan beban ahlul musibah. Itu namanya walimatul wadimah. Ada walimah yang disebabkan karena akad nikah. Kalau ini adalah tasakurannya, setelah ijab kabul, qabil tu nikah wa tazwijah, kemudian diadakan makan, itu namanya walimatul imlak. Jadi barijab Pak, langsung makan-makan, itu namanya bukan ures, tapi walimatul imlak. Ada juga teman satu nraktir teman yang lainnya, kasih makan di warung, bahasa kita nraktir, itu namanya walimatul makdubah. Nabi Ibrahim diangkat jadi kekasihnya Allah itu karena seneng nraktir orang, sama dengan orang Kemlaten. Kalau Nabi Ibrahim suka nraktir, orang Kemlaten suka ditraktir. Betul Bu? Padahal lebih bagus nraktir apa ditraktir? Nraktir, tapi kita pilih ditraktir. Nyumbang sama disumbang bagus mana? Nyumbang, tapi kita pilih disumbang. Tangan di atas sama tangan di bawah bagus mana Bu? Di atas. Tapi kita pilih di mana Bu? Kok andowur atas bawah? Cici suka di atas sama di bawah? Tangannya Ci, tangannya. Kamu gak usah malu-malu, kamu pegang tangan istrimu itu pahala. Supaya yang jomblo-jomblo itu jadi ingin. Langsung nyanyi ya ndak mampu, ya ndak mampu. Sesuai nyanyi rungkat bareng ini kok. Nah, karena saya diundang untuk memberikan nasihat mereka, ini acaranya pernikahan mereka, namanya walimatul urs. Maka nasihat pernikahan akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kebetulan kalau di Jakarta, saya ini terkenal sebagai ustadz yang memberikan nasihat pernikahan para artis dan selebritis. Makanya banyak selebritis yang nasihat pernikahannya saya. Seperti zaman Anang Asanti, Atta Aurel, Deddy Corbuzier, Sabrina, Yeni Inka, itu saya. Maka hari ini pernikahan Cici sama Fitra selevel dengan pernikahan Atta Aurel. Tapi bedanya Atta Aurel disiarkan langsung televisi, mereka disiarkan YouTube. Atta Aurel sangune jelas, di sini dinyang. Mudah-mudahan rezeki kalian kayak Atta Aurel. Tapi kalau saya lihat yang cewek kayak Selin Evangelista, yang cowok kayak Lucinta Luna. Lucinta Luna. Sik ngopi dhisik. Loh, ora ono isine ya? Oh, ngejok dhewe, ora ngomong Saipul ya. Oh. Kok saya pikir di prank langka. Apa? Durung disok. Iku brimen. Desa matamu. Cangkeme bosok temen ya desa. Sandet rasa ngaceng kowe. Saya harus ngopi dulu, Pak. Kenapa saya harus ngopi? Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya.
Kalau kamu dibilang kenapa kau harus ngopi? Cinta itu seperti kopi, soal rasa bukan soal kata. Makanya kamu nggak usah terlalu banyak ngomong, langsung tubruk bojomu. Dan subhanallah kopinya sangit. Sumuk. Ini pengajiannya nggak usah berlama-lama karena mereka berdua pengen segera masuk kamar. Iya. Nanti si Fitra masuk kamar langsung nyanyi lagunya Gus Miftah. Tul jaina ora nutul ora pina. Nutul krasa benak sing didudul dangak-dangak kayak gini. Saya akan nasihati mereka. Bapak Ibu rahimakumullah, kula kuwasa sikil kula nggih tak tekuk nggih. Ini saya hari ini puasa habis buka puasa, Pak. Udah ngaji 2 kali, mas 1 kali lagi sampai tanggal 8 terus terbang ke Bengkulu, balik ke Jakarta. Saya kesini ya karena kamu cinta sama kamu. Padahal kamu cinta sama istrimu. Bapak Ibu rahimakumullah, landasan salah satu dalil pernikahan. Nikah itu hukumnya sunnah, tapi sunnah yang sangat dicintai oleh Nabi. Maka dikatakan an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa membenci sunnahku berarti dia bukan golonganku. Artinya apa? Anda boleh jomblo, tapi jangan diniati untuk menjomblo. Kalau toh kamu jomblo karena kamu belum ditakdirkan ketemu dengan jodohmu, kamu nggak boleh berputus asa. Ya sudahlah, saya nggak usah menikah saja sampai mati. Hati-hati, jangan berpikiran seperti itu. Kenapa? Karena Dajjal itu statusnya jomblo. Artinya kalau kamu mati dalam keadaan jomblo, saya curiga jangan-jangan kamu cucunya Dajjal. Ada yang jomblo di sini? Ibu-ibu ada yang jomblo alias janda? Siap-siaplah para perjaka, menikahlah dengan janda. Top. Oh, Pak Lurah jomblo? Di lurah ge, lurah ge. Halo jomblo. Pak Lurah, rabi mani. Masa titit rano bedone karo keran. Menguyuh dokter kayak gini. Oh tak saya bujang. Pak Lurah menikah. Kalau nggak punya jodoh silakan datang ke pondok tak carikan. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Coba tanya sama si Fitra, nikah enak apa enggak? Enak. Enak. Enaknya cuma 10% Pak Lurah. Yang 90% enak bingit. Nah, coba kita baca ketentuan Allah soal pernikahan dalam surat Ar-Rum ayat 22 Pak Lurah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah dengan menciptakan jenis kamu sendiri sebagai pasanganmu. Maka Pak Lurah mohon maaf, manusia itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Artinya kalau Pak Lurah tidak punya pasangan, jangan-jangan bukan manusia. Mulai matamu mulai. Pak Lurah wani mulai jomblo sak modare delok wae. Saya provokasi supaya Pak Lurah segera menikah. Mosok omong dolanan sabun Pak Lurah. Umbah-umbah. Apa ya? Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Cuman Allah memang sudah menyiapkan pasangan. Tugas kita adalah mencari siapa pasangan kita.
Makanya kamu mas-mas santai saja, tetap berikhtiar. Ya, memantaskan diri supaya segera diketemukan dengan jodohmu. Menikah itu bukan persoalan cepat atau lambat. Karena menikah itu bukan menyelesaikan masalah, pasti nambah masalah. Satu-satunya keluarga yang tidak punya masalah itu hanya keluarganya Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa? Karena saat itu Siti Hawa selain tidak punya mertua dan adik ipar, Siti Hawa belum kenal uang belanja. Kenapa Hawa nggak punya masalah? Ya karena belum punya mertua. Karena hari ini banyak menantu stres gara-gara cangkeme mertua. Betul Bu? Mertua sukanya banding-bandingkan anak menantunya dengan menantu orang lain. Itu nggak boleh. Kayak contoh menantunya tanggane Inyong, sukses. Lah mantune Inyong, ya Allah, modal katok tok. Kadang-kadang orang tua tuh nggak fair ya. Anak dibandingkan dengan anaknya orang lain. Tuh lihat, anaknya tetangga seusia kamu sudah jadi polisi. Kalau saya jadi anaknya kamu jawab, tuh Pak Jokowi seusia bapak sudah jadi presiden. Merongos kowe ya. Jangan banding-bandingkan. Ngono le. Azwajan, pasangan. Dan Allah takdirkan fitrah ketemu dengan pasangan. Saya doakan pasangan dunia akhirat. Pegang tangannya ngapa? Pegang. Cici, ayo dipegang, dipegang. Malu-malu, cie. Kok dilepas lagi? Kamu kalau pegangan nafsu ya? Iya. Tak kandani le. Hebatnya syariat nikah, menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal. Itulah alasan wahai Fitrah dan Cici, kenapa pernikahan itu disebutkan dalam Al-Quran misaqon ghalidon, perjanjian yang sangat berat. Kenapa? Karena saat kamu qabil tuh yang melihat tidak hanya tetanggamu dan penghulu, tetapi dilihat oleh Allah dan para malaikatnya. Pernikahanmu disaksikan oleh Allah, pernikahanmu disaksikan oleh para malaikatnya Allah. Maka perjanjian yang sangat berat. Maka ingat, jangan mempermainkan pernikahan. Saya kasih tahu kamu Fitrah, nikah itu senang, tapi ingat, jangan senang menikah. Nikah itu senang, jangan senang menikah. Walaupun menikah itu membawa masalah, tapi ingat, masalah itu menjadi ringan. Kenapa? Karena yang tadinya masalah hanya dihadapi dirinya sendiri, begitu menikah dihadapi dua orang. Makanya kasihan kamu jomblo-jomblo, punya masalah dihadapi sendiri. Kamu tahu kenapa zombie jalannya rame-rame? Iya, karena kalau sendirian namanya zomblo. Dan ingat Pak Lurah, Allah menciptakan 360 sendi bagi manusia, dan sendi yang paling menyedihkan adalah sendirian. Lurai mulai galau, langsung pegang HP chatting janda. Yuk segera menikah yuk. Menikahlah Pak Lurah, dengan janda pun gak masalah. Justru kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah, karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Kalau nikah dengan janda Pak Lurah, tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Malam terakhir matamu mati kok malam terakhir. Kok primen Zidan gie. Malam terakhir. Janda semakin di depan. Maka namanya misaqon ghalidon, saking hebatnya institusi pernikahan. Disitulah kemudian sebagai tanda keseriusan, ketika seorang laki-laki mencintai perempuan, bahasa yang kita kenal dalam Islam bukan pacaran,
wala junah. Tapi di khitbah alias lamaran. Kalau kamu belum bisa mengkhitbah, au aknangtum fi anfusikum, atau kamu sembunyikan di dalam hatimu. Di 4, jangan pacaran. Ingat, orang pacaran itu seperti orang kencing di dalam celana. Artinya apa? Semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya. Maka jangan pacaran. Khitbah. Begitu sudah punya perempuan yang dicintai, apa kata Nabi? Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Apakah Pak Lurah termasuk pemuda apa orang tua? Atau bahasanya pemuda paling tua? Lurai umurnya pira ya? Swedak 50. Ya Allah, Pak Lurah, Pak Lurah, saya full bayi pengen nambah. Lurai jomblo. Pak Lurah menikah, nanti nasihat pernikahannya saya Pak Lurah. Tapi ya mahal. Siap. Jual tanah kas desa. Bengkoknya sentek ya, disewak-sewak ya. Udah Pak Lurah, nggak apa-apa. Yang penting nggak usah ikut demo ke Jakarta. Ngapain? Lurah demo minta perpanjangan masa jabatan. Alasannya memperjuangkan nasib warga. Alasannya bukan memperjuangkan nasib warga, tapi modalnya rong balik lagi ya. Lurah bisik-bisik karo kiai sampingnya. Kiai ini bajingan temen ya. Ya ma'syaras sabab, wahai para pemuda. Wahai para pemuda harapan pemudi dan pemudi harapan pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Barang siapa sudah punya kemampuan di antara kalian, segeralah menikah. Ingat, menikah itu segera, bukan tergesa-gesa. Bisa nggak membedakan arti segera dengan tergesa-gesa? Yang namanya segera itu kalau umurnya sudah cukup, punya kemampuan, punya rezeki, segeralah. Jangan ditunda-tunda. Kalau namanya tergesa-gesa itu apa? Belum punya kemampuan tapi dipaksakan untuk menikah. Itu namanya tergesa-gesa. Tapi kalau sudah punya kemampuan, mohon maaf, kok tidak segera menikah? Itu namanya Pak Lurah. Lurah melas temen. Lurah ngelus dada, iya. Dadanya sendiri. Kalau Fitra beda, ngelus dada, dadanya Cici. Iya. Asik temen ya pengajian pernikahan ya. Isinya apa? Amplop sumbangan. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad. Istata'a di situ artinya mampu. Mampu itu apa? Umurnya cukup. Makanya kenapa kemudian undang-undang pernikahan itu mensyaratkan perempuan boleh menikah minimal umur bukan 17 sekarang. Berapa? 19. Kok di bawah 19 tahun mau menikah, itu harus mengajukan pengadilan, minta dispensasi nikah. Kalau belum masuk umur mau menikah, harus dispensasi, mengajukan ke pengadilan. Nah, kalau sudah terlalu tua belum menikah, divonis mati. Ikhlas, ikhlas. Lanjutkan Pak Lurah, lanjutkan. Supaya Pak Lurah punya kerentek segera menikah. Kalau setelah ini tetap tidak menikah, saya curiga, jangan-jangan nggak bisa berdiri.
Orangnya loh, orangnya. Gimana Cici? Fitra bisa berdiri? Berdiri terus. Istato'a. Man istato'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Hari ini kamu menikah. Maka saya ingin memberikan nasihat kepada kalian berdua. Jangan permainkan institusi pernikahan ini. Ini adalah sesuatu yang sakral. Maka saya bilang, Bapak Ibu, Pak Lurah dan lain sebagainya, ibadah yang paling dibenci oleh setan itu bukan sholat, Pak. Karena sholat hanya 5 menit. Apalagi sholatnya Haji Saiful, blok, assalamualaikum, assalamualaikum. Puasa cuman sehari, haji cuman 2 minggu, sedekah dikasih selesai, nggak lama. Tapi ibadah yang paling dibenci oleh setan itu adalah ibadah nikah. Kenapa? Karena seumur hidup. Maka jangan main-main. Karena setan itu benci. Sampai ada setan yang ditugaskan khusus untuk menggoda orang menikah. Namanya setan dasyim. Tugasnya apa? Untuk merusak rumah tangga. Bagaimana seorang suami melihat istrinya tetangga kelihatan jauh lebih cantik dibandingkan istrinya sendiri. Bagaimana seorang istri melihat suaminya tetangganya lebih tampan dibandingkan suaminya sendiri. Apalagi kalau suami tetangganya rambutnya gondrong blangkonan. Hati-hati, namanya setan dasyim. Maka semua dalam pernikahan itu ibadah le. Si Cici cium tangan suaminya, pahala. Pahalanya seperti apa, Nduk? Seperti mencium Hajar Aswad. Mau dicoba? Silakan. Hajar Aswad itu baru tangannya, Pak Lurah. Apalagi lain-lainnya. Lurai malah nyanyi, saben malam jemuah bojoku angel digugah. Orang dibojok digugah. Aku rata dibagai, terus aku budal patroli, banjur metu bengi gugah rondo etan kali. Iya ta bojo ta. Lurah jenenge siapa? Ribut, pantesan ribut bae. On rabi malah ribut. Ribut. Ya, saya memberikan nasihat kepada mereka. Ayo kita salawatan dulu yuk. Kerja, hadroh. Kerja. Ora momongan mangan bae cangkeme. Sangoni rong. Oh belum, santai saja Mas. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Wong tuane ndi wong tuane? Bapakmu ndi? Oh di sana. Oh ngitung amplop. Ngitung sumbangan. Ayo minta selawat apa? Tukane rupane kaya Saiful butek kayak gitu. Bisa inyong. Ayo minta lagu apa Bu? Busro apa? Busro Lana. Sok tahu. Apa? Ikan dalam kolam. Lah. Ya Allah, ini lagu ini Pak Lurah, ikan dalam kolam. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Satru, lagu ini Pak Lurah beda ya. Lagu Pak Lurah ya katanya nama udah janji. Biar aku sebatas suwe-suwe belumah. Nuruti kegarapanmu kayak Pak Lurah. Pak Lurah minta lagu apa Pak Lurah?
lagune Gus Dur. Uripe ayem Pak Lurah ki ya. Rumangsa aman, dunyunge rasa tanda yen iman. Kata Pak Lurah, sabar narimo najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Lamaran goblok. Sabunan. Masa wis tua umurnya 50 tahun ribut sabunan. Siapa vokalis iki ya? Lagune apa le? Aku tak ngopi dhisik, kamu selawatan. Lagu apa? Sing paling anyar lagu apa? Ikan dalam kolam bisa? Udah nyanyi sana. Ayo nang badok kowe cangkem ya. Siapa vokalis iki ya? Vokalis kok nyekel kayak gue. Kok vokalis saya ngahingi? Rupanya kayak kotak infak ya. Ayo kamu selawatan, saya tak ngopi dulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bushra lana billal muna zalal ana wa fal hana نل المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشرى حمولنا صلى الله على النبي محمد. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. بشرى لنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. بشرى لنا نلنا المنى زل العنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا. الجمال المصطفى أنواره لا أتلى
الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال الونا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام صل وسلم يا سلام على النبي محي الظلام والصحب الكرام فأرشد البشرى لنا والآل والصحب الكرام فأرشد البشرى لنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau mau romantisan pakai sholawat sama istrinya, keren, masuk kamar, istri dandan, kamu sholawat. Piye dan ngomong di keprimen. Lah Pak Lurah jelas NATO, no action, talk only. Pak Lurah Tony Boster matan muni ndobose bandur. Pak Lurah segera menikah. Nanti saya yang nasihat pernikahan Pak Lurah ya. Ya kalau nggak kuat bayar ya pakai BPJS Pak Lurah. Ya atau pakai BLT ya apa-apa. Bantuan langsung telas. Nah, saya mau bilang sama Mas Fitra, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu imamnya perempuan. Artinya apa? Tanggung jawab terbesar dalam rumah tangga itu ada pada suami. Betul Bu? Makanya laki-laki itu harus bekerja. Betul? Laki-laki mau mangan micak-micak tok keprimen. Anak kalane wong lanang gelem rabi tapi ra gelem kerja, anak galane gelem kerja ra gelem rabi. Siapa? Jenenge siapa? Langsung lurah ngomong kayak Kiai ini ngajak ribut Kiai. Sing ribut awakmu. Pak Lurah, segeralah menikah. Karena menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, dua jalan barokah goblok. Bayi. Kamu akan melihat nanti keberkahannya. Saya dulu nikah miskin, alhamdulillah. Saya dulu nggak punya apa-apa. Sekarang saya bingung, saya nggak punya apa. Kenapa? Karena menikah. Nah, makanya nikah satu saja Pak, rezekinya banyak. Apalagi kalau nikah
Tapi insya Allah saya setia. Setiap kota ada matane, bukan, saya setia. Saya nggak akan mungkin tergoda dengan janda-janda kayak kia. Ah, janda-janda wis STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Sing kinyis-kinyis bae, wah inyong ora tertarik. Kalau Pak Lurah mau ikut pengajian saya yang cantik-cantik ke Jakarta, Pak Lurah, ada namanya BPJS, Barisan Para Janda Sosialita. Bentuknya Pak Lurah, ya Allah. SDSB, semok depan, semok belakang. Tapi kalau dilihat dari penampilannya, Pak Lurah ini termasuk cowok yang pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu. Pas. Mas Fitra, Kanjeng Nabi dawuh begini, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu itu adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang terbaik terhadap istri dan keluargaku. Artinya apa? Kalau kamu pengen jadi manusia terbaik, baiklah dengan istrimu. Nah, maka namanya suami. Apa itu suami? Kepanjangannya surga untuk anak maupun istri. Kalau besok Pak Lurah menikah, suami, semua uang adalah milik istri. Nah, bagaimana suami yang romantis? Satu, kita lihat akhlaknya Kanjeng Nabi. Kalau kamu berpergian dengan istrimu, kok kamu naik mobil? Bukakanlah pintu mobilnya. Kanjeng Nabi kalau bepergian mempersiapkan tempat duduk untuk istrinya. Kamu romantis, baru menikah bukakan pintu. 10 tahun menikah buka dewek. Kok kamu kelingan prasmanan? Konteksnya bukan mobil. Jadi kalau Fitra minta, Cici kok capek, Cici bilang sama Fitra, Mas prasmanan ya. Kok si Fitra aku njaluk kelon, Cici kesel, bilang sama Fitra, Mas Fitra prasmanan baik. Pripun ki? Mang buka dewek, tutup dewek. Pertanyaannya, Pak Lurah prasmanan dengan siapa? Ayo Pak Lurah, tak provokasi Pak Lurah, menikah Pak Lurah. Saya salah Pak Lurah rabi, kemlaten udan pitung dino pitung bengi, gempa bumi lokal, diakibatkan goyangan Pak Lurah. Orang ajar apa masih kuat kan orang ajar. Ini milih mikir iki bedane Fitra sama Pak Lurah. Oh, kalau Fitra ibarat mic yang kiri ini. Kalau Pak Lurah seperti ini. Lemes nganti ujul. Cek. Kayak tanggane inyong, rabi umur sing lanang umur 60 tahun, sing wadon 55 tahun. Malam pertama bingung, bisa apa ora. Akhirnya sing lanang tuku kuku Bima, sing wadon sari rapet. Masukkan gelas, diaduk mau diminum, mati lampu. Begitu diminum kebalik, suaminya minum sari rapet, istrinya minum kuku Bima. Akhirnya begitu malam pertama istrinya berdiri, ayo mas, kuku Bima. Suaminya nyekel silit, inyong rabisa. Khairukum li ahli. Kamu harus menjadi yang terbaik untuk pasanganmu. Begitu kamu menikah, prioritasmu adalah istrimu. Tapi ingat,
tidak mengurangi rasa taat dan hormatmu kepada ibu bapakmu. Ini bedanya istri sama suami. Itu perempuan dengerin. Kalau istri begitu menikah seorang perempuan, ketaatan pertama kepada suami. Tapi suami walaupun dia ngurusi istri, tetap harus taat kepada ibu bapaknya. Dan perlu kamu ingat, Mbak Cici, biasanya rusaknya hubungan suami dengan orang tuanya karena tidak mendapatkan support dari istrinya. Ingat Cici, suamimu besar karena susu ibunya, bukan karena susumu. Loh, bener kan? Lah rusaknya kan begitu, Pak. Suami ngasih ibunya, istri cerewet, kono mboknya diwenehi terus. Itu salah. Justru kamu dukung, Dok. Kalau saya, Pak, mau ngasih bapak ibu saya, yang saya suruh transfer istri saya bilang sama istri saya, Beb, saya mau tanya sama si siapa arane iki, Fitra. Kowe sesuk nyeluk bojomu apa? Nyilih mikir, Lek. Nyilih mikir. Tak tanggapi cah loro iki. Sopat mana kayak manuke ribut ya. Kamu rencana manggil istri kamu apa? Dede. Dede. Oh, Oh, kamu ngefans sama Lesti Kejora ya, Dede. Kamu jangan kurus-kurus. Hikmah perempuan jangan kurus-kurus adalah gampang dibanting. Rencana Cici manggil suaminya apa? Mas. Standar. Mas. Coba sekarang para istri tolong dicek siapakah nama kontak istrimu, siapakah nama kontak istri di HP suaminya. Deloken mawon. Wong lanang kayak kurang ajar, baru menikah tulisannya My Angel. 5 tahun menikah, di HP suaminya ditulis istriku. 10 tahun mulai satpam. 15 tahun pernikahan, Israel. 20 tahun mak lampir. Oh lah aku setia. Delok, saya sudah menikah 17 tahun. Siapakah saya menulis kontak istri saya? Kamu baca. Siapa? Ibu negara. Saiful ndeleng bojomu siapa arane? Andri ndeleng dhisik, ora percaya. Ayo ndi ndelok Saiful jenenge siapa? Ayo modar kowe, ayo kowe. Tak bacane ki. Halah diganti dhisik diedit. Mana? Ah bingung, ayo. Bojone tanggane ditulis. Bojone dhewek ora. Oh, melu-melu inyang ya. Lah tos-tos bar. Dah, sudah benar Ibu Negara. Pertanyaannya, sekarang di HP-nya Pak Ribut, siapa namanya? Tulisannya langka. Ya berarti ketua tim penggerak PKK-nya siapa ya? Masa tanggane? Jadi yang pertama, seorang suami itu harus romantis dengan istri yang terbaik. Jangan ngomong kasar sama istri. Bepergian bukakan pintu mobilnya. Kamu manjakan saja, Li. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Makanya kenapa Pak Lurah nggak bisa jadi bupati? Karena nggak ada doa dari seorang istri. Coba kalau Ribut punya istri, bisa jadi bupati Belambangan. Tapi ya panas teman ya, Bupati Pemalang, Bapak. Ngajak ribut baik ya ini ya. Kemudian apa? Kanjeng Nabi sering membukakan pintu atau menyiapkan tempat duduk di kendaraan ketika dia berpergian dengan istrinya Sofia, sebagaimana hadis disampaikan dalam riwayat Bukhari. Kemudian apa? Romantisme Kanjeng Nabi dalam hal lain, Mas Fitra. Kanjeng Nabi sering mencium istrinya. Cium.
Disebutkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa mencium istrinya setiap saat. Cium. Batuknya saja berpahala. Apalagi Pak Ribut? Iya. Ribut ngambung batuknya apa ya? Makanya saya melarang Pak Ribut, istri saya pasang kawat gigi. Kemarin, bah saya mau pasang kawat gigi, nggak boleh. Kenapa bahaya? Nanti tak cipok, nyantol cangkemnya kayak gitu. Pak polisi yang setia sama istrinya jangan disia-siakan. Alasannya ronda. Pokoknya kamu sama istri bagus, karirmu naik, amin. Nah, jangan menyanyiakan istrinya, malah menuduh istrinya selingkuh, ditembak, keprimen ya. Oh duda juga dia. Oh duda Pak polisi. Oh. Apa? Masih proses ya. Semoga segera ya. Proses apa? Pembuatan matamu, pembuatan. Sering mencium istri itu pahala. Kemudian yang ketiga, sering makan sepiring berdua. Dari Aisyah radhiyallahu an, beliau mengatakan, saya dahulu biasa makan bubur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepiring berdua. Bila perlu suap-suapan. Cici, enyoh, celup. Dulang Ci, suamimu Fitra. Kalau pakai sendok kurang mantep, pakai sekop. Tak kasih tahu Bu, betapa romantisnya Kanjeng Nabi. Ida akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha au yul ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Sunnah setelah makan, drijine dimod dewek utawa kon ngemodke bojone. Setelah makan nanti malam kamu bilang sama Cici, Cici endi cangkemmu? Nyoh. Sunnah. Lah Pak Lurah mut-mutane karo sapa? Karo Yanto polisi. Sunnah loh Pak Lurah, itu pahala loh kayak gitu. Beneran Pak. Cuman sekedar membersihkan jari suami dan pasangannya itu berpahala. Masya Allah. Bagaimana menjadi istri yang baik? Istri kepanjangannya apa? Cici, istana tempat ridho ilahi. Keluargamu akan mendatangkan ridhonya Allah manakala kamu bisa berperilaku sebagai seorang istri yang baik. Maka dikatakan perempuan itu adalah hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibarat orang berpakaian, kalau yang laki-laki badannya besar maka bajunya harus XL, kalau badannya kecil bajunya M atau S. Yang goblok itu Superman, badannya besar bajunya S. Goblok temen, awake gede bajune S, nganggo sempak ning jaba. Itulah alasan kenapa Superman kalau terbang tangannya begini, bukan begini. Kenapa Superman kalau terbang tangannya begini? Karena yang satu megangi sempak. Artinya apa? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Satu, pemahamannya, istri harus menyesuaikan suami, suami harus menyesuaikan istri. Maka ego masing-masing harus diturunkan karena menyatukan dua sifat yang berbeda. Kalau Fitra tinggi maka Cici harus rendah. Kalau Fitra kurang semangat, Cici memberikan semangat. Itulah fungsi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kemudian yang kedua apa? Fungsi pakaian itu untuk menutup aurat.
pasangan terbaik bukan yang mengumbar aib pasangannya kepada orang lain. Jangan dicontoh mbok-mbokmu kiye duwe masalah karo bojone ditulis ning status WA. Jam 10 bengi bojone rong mulih kono minggat baik. Hati-hati. Itu dibaca oleh seluruh isi kontak HP-mu, akhirnya berdosa. Cik, sudahlah, sama suami itu percaya saja. Suami itu kalau dipercaya, Nduk, itu malah nggak mau neko-neko, tapi kalau dicurigai malah neko-neko. Maka kenapa Pak Ribut nggak mau menikah? Karena nggak mau dicurigai. Kenapa? Karena pengennya neko-neko terus kayak gini. Mangan maning. Cirinya yang bagus istri, inna dorta ilaiha sarrotka, dipandang suami menyenangkan. Cara istri menyenangkan gampang, Duk. Jangan pernah cemberut di hadapan suami. Celakanya di antara ibu-ibu apa? Kalau suaminya sering cemberut, kalau ketemu suami tetangganya malah tersenyum, dandan sengayu. Kalau keluar rumah dandan, di dalam rumah tidak dandan, salah. Yang paling berat melihat wajahmu adalah suamimu. Maka ingat, Ci, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Betul, Bu? Suami itu kurang ajar, Pak Lurah. Kalau lihat cewek cantik di luar, dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, wah. Maka ibu, pengajian kamu cantik kayak gitu, di luar harus lebih cantik. Coba Pak Lurah cewek di sini, pengajian raine tebelnya minta ampun, alisnya kayak galengan, ya Allah. Kalau di rumah, ya Allah, itu mbak-mbak fatayat. Kalau pengajian ketemu Gus Miftah cantiknya kayak gitu, kalau di rumah, ya Allah. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit ibu-ibu saiki taline kotang petel dicemiteni. Ora pengajian ambune wangi, ning omah ambune balsem. Fresh care. Apa? Salon pas. Coba kalau di rumah dandane ayu, di luar pakai baju bagus, di rumah pakai baju seksi. Tanya suamimu. Karena perempuan yang baik itu apa, Nduk? Wa in amartaha atau atka, diperintah manut. Kok si Fitra sukanya kamu pakai baju you can see, masuk kamar pakai you can see. Ingat, cowok itu paling suka dengan cewek polos, baik polos pikirannya maupun polos pakaiannya. Iya. Maka Fitra tak kasih tahu 70 cara membahagiakan istri. Yang pertama shopping, sisanya 69. Pak Lurah ora paham. Orang di pasangan 69 karo sapa? Karo wedhus. Maka keluarga yang kalian buat akan menjadi litas kunu ilaiha, akan menjadi keluarga yang sakinah. Fitrah menenteramkan istrinya, Cici menenteramkan suaminya. Itulah yang disebut dengan sakinah. Kenapa bisa sakinah? Landasannya adalah mawaddah warahmah. Mawaddah, rasa cinta karena fisiknya. Warahmah, rasa cinta yang keluar dari dalam hatinya. Saya doakan mudah-mudahan keluargamu sakinah, mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sudah jam 11:30. Saya